warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Pada kesempatan kali ini, saya Anissa Maharani dengan NPM 24520111071. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai perancangan pembangunan daerah. Di dalam video ini, saya akan membahas beberapa hal penting, mulai dari definisi, tujuan pembangunan daerah, dasar hukumnya, sistem perencanaan, ruang lingkup, hingga bagaimana proses perumusannya. Semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman untuk memahami materi dengan lebih mudah. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya. Yang pertama itu di sini saya akan menjelaskan tentang definisi perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, mari kita bahas definisinya terlebih dahulu. Jadi, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan langkah-langkah pembangunan yang dilakukan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan di suatu daerah. Artinya, teman-teman, setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu tidak dilakukan secara asal-asalan, tetapi sudah direncanakan dengan matang berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi di daerah tersebut. Jadi dengan adanya perencanaan ini, pembangunan itu diharapkan bisa tepat sasaran dan memberikan manfaat yang memang maksimal bagi masyarakat dan sesuai kebutuhannya. Baik teman-teman, lalu yang kedua itu tujuan pembangunan daerah. Jadi selanjutnya di materi itu kita masuk ke tujuan pembangunan daerah, teman-teman. Jadi tujuan utama dari pembangunan daerah itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga, pembangunan itu juga bisa bertujuan untuk yang pertama, mengurangi kesenjangan antar daerah. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti di bidang pendidikan dan kesehatan, teman-teman. Lalu yang terakhir itu tuh ada mendorong pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Sebagai contoh ya, pembangunan jalan, lalu ada fasilitas kesehatan seperti puskesmas, posyandu, dan sekolah itu merupakan bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut agar lebih baik lagi ke depannya. Baik teman-teman, saya lanjutkan. Lalu yang ketiga itu ada dasar hukum perencanaan pembangunan daerah. Jadi dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan daerah itu memiliki dasar hukum yang jelas, teman-teman. Beberapa di antaranya itu adalah yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lalu yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dasar hukum ini tuh penting, teman-teman, karena ini tuh sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan pembangunan. Jadi pemerintah daerah itu tuh tidak berjalan sembarangan, karena sudah ada dasar hukum yang ditetapkan dan dasar hukum itu tuh sesuai dengan aturan yang berlaku, teman-teman. Lalu yang keempat itu ada pengertian sistem perencanaan pembangunan daerah. Di sini tuh saya akan membahas mengenai sistem perencanaan pembangunan daerah. Sistem ini tuh merupakan mekanisme atau tata cara yang digunakan dalam menyusun rencana pembangunan daerah. Biasanya sistem ini tuh terdiri dari beberapa dokumen perencanaan, teman-teman. Seperti misalnya ada rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD. Lalu yang kedua itu tuh ada rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Lalu yang terakhir itu ada rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Nah, jadi dengan adanya sistem ini tuh pembangunan itu dapat direncanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang hingga rencana tahunannya. Lalu yang kelima itu ada ruang lingkup pembangunan daerah. Jadi selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup pembangunan daerahnya. Ruang lingkup pembangunan daerah itu mencakup berbagai bidang, antara lain yang pertama itu ada bidang ekonomi, lalu yang kedua itu ada bidang pendidikan, lalu yang ketiga itu ada di bidang kesehatan, yang keempat itu ada infrastruktur, lalu yang terakhir itu di bidang lingkungan hidup. Nah, hal ini tuh menunjukkan, teman-teman, bahwa pembangunan daerah itu tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik saja,
seperti jalan atau gedung, tapi juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya sendiri. Lalu yang keenam itu ada perumusan perencanaan pembangunan daerah. Di materi atau penjelasan terakhir ini kita membahas tentang perumusan perencanaan pembangunan daerah. Proses ini tuh dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu ada mengidentifikasi permasalahan yang ada di daerah tersebut. Lalu yang kedua itu kita menentukan prioritas pembangunannya. Lalu yang ketiga itu tuh menyusun program dan rencana kegiatan. Yang keempat, melibatkan masyarakat melalui forum seperti musyawarah perencanaan. Lalu yang terakhir itu ada menetapkan rencana pembangunan. Jadi di materi terakhir ini tuh yang perlu kita perhatikan adalah dalam proses ini tuh masyarakat ini tuh juga dilibatkan. Hal ini tuh penting agar pembangunan yang dilakukan itu benar-benar emang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi masyarakat di wilayah itu dan kondisi masyarakat pada saat itu. Baik, sebagai penutup dari penjelasan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan daerah itu memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa pembangunan itu berjalan secara terarah, efektif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan adanya perencanaan yang baik, dan diharapkan juga pembangunan di setiap daerah dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara merata. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.